Kota Layak Anak adalah daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Kota Madiun sejak tahun 2017 sudah mewujudkan sistem pembangunan tersebut dengan perolehan yang pertama, kategori Pratama pada tahun 2017-2018, kategori Madya pada tahun 2019, dan kategori Nindya pada tahun 2021-2022. Pada tahun 2023 ini, Kota Madiun bertekad untuk memperoleh kategori utama, yakni dengan memberikan perlindungan terhadap anak-anak di Kota Madiun melalui upaya-upaya pencegahan dan penanganan yang terintegrasi lintas OPD sesuai tugas pokok dan kewenangan masing-masing. Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Madiun dikuatkan melalui penetapan kebijakan daerah, antara lain Perda tentang KLA yang melingkupi 5 klaster hak anak sebagaimana yang diamanatkan pada Perpres nomor 25 tahun 2022 tentang kebijakan KLA. Juga terdapat perwal yang mengatur tentang penyelenggaraan strategi penanganan, pelayanan dan fasilitasi pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak serta anggaran dari pemerintah Kota Madiun yang semakin meningkat setiap tahun. Adapun 5 klaster hak anak yaitu klaster pertama, hak sipil dan kebebasan. Pemerintah Kota Madiun memberikan kemudahan terhadap pengurusan dokumen kependudukan bagi bayi yang baru lahir, meliputi akta kelahiran dan kartu identitas anak. Bahkan dokumen sudah bisa diterima sebelum ibu dan bayi pulang dari rumah sakit. Kemudian dalam informasi layak anak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyediakan fasilitas pusat informasi sahabat anak dan buku yang bisa diakses secara online. Untuk menghindari anak dari situs negatif, Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pemblokiran dan pembatasan akses terhadap situs berbahaya yang tidak layak anak. Anak Kota Madiun juga diberikan kesempatan untuk berorganisasi, mengembangkan bakat, kreasi, dan kemampuan lainnya melalui forum anak, yaitu wadah aspirasi suara anak yang dikelola oleh siswa di bawah usia 18 tahun. Melalui kegiatan ini pula, anak dapat menyalurkan aspirasi pembangunan kota melalui musyawarah rencana pembangunan atau musrenbang mulai dari level kelurahan hingga kota untuk mewadahi kebutuhan partisipasi anak dalam upaya peningkatan kemajuan kota. Klaster 2, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Berbagai program pembinaan dan sosialisasi seperti lembaga konsultasi bagi orang tua, lembaga pengasuhan alternatif, serta PAUD integrasi mampu meningkatkan kualitas hubungan keluarga yang harmonis. Hal ini juga menjadikan angka perkawinan anak di Kota Madiun terendah se-Jawa Timur pada tahun 2022, yakni sebanyak 18 anak. Tidak hanya itu, anak juga mendapatkan pengetahuan dan fasilitas kesehatan yang memadai melalui posyandu di 27 kelurahan di Kota Madiun. Selain itu, Kota Madiun telah menerapkan konsep infrastruktur ramah anak yang diatur dalam SK Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yakni menetapkan ruang bermain ramah anak seperti di Taman Hiburan Demangan Kota Madiun, Taman Bantaran Lalu Lintas, juga di sejumlah kampung tematik dan lapak UMKM di Kota Madiun. Klaster 3, kesehatan dasar dan kesejahteraan. Beragam upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui program kegiatannya serta kemitraan antar OPD di Kota Madiun telah berhasil meningkatkan cakupan persalinan di Fasiankes hingga 100%. Begitu pula dengan cakupan imunisasi dasar lengkap di Kota Madiun serta penurunan angka kematian ibu dan bayi. Melalui program Warung Stop Stunting, persentase anak balita dengan masalah gizi kurang di Kota Madiun pada tahun 2022 menunjukkan nilai positif yakni sebesar 8,97% dari target nasional 17,1%. Sedangkan untuk persentase anak balita di bawah 2 tahun yang mengalami stunting di Kota Madiun pada tahun 2021 sebesar 10,09%, pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 5,6%. Hal ini tak lepas dari berbagai program pendukung lainnya seperti sosialisasi pemberian makanan bayi dan anak atau PMBA, keberadaan Fasiankes dengan pelayanan ramah anak, jaminan ketersediaan air minum dan sanitasi yang memadai, serta penerapan kawasan tanpa rokok dan iklan promosi rokok. Klaster 4, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Kota Madiun tidak lagi menerapkan program wajib belajar 12 tahun, namun wajib belajar 16 tahun. Melalui program ini, pemerintah Kota Madiun memberikan jaminan bagi putra daerah untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bahkan bagi anak dari keluarga kurang mampu, melalui program beasiswa dan fasilitasi sarana prasarana yang mumpuni, seperti penyediaan seragam sekolah gratis, program laptop gratis bagi siswa,
meluncurkan program gerakan disiplin siswa untuk mencegah anak bolos sekolah, serta pengoperasian bus sekolah gratis yang menjangkau setiap sudut di Kota Madiun. Kota Madiun juga bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya seperti Rumah Ibadah Ramah Anak yang dapat menunjang kegiatan keterampilan dan kreativitas siswa agar lebih berkembang. Klaster 5. Perlindungan khusus. Pencegahan dan penanganan anak yang memerlukan perlindungan khusus dilakukan dengan mengatur SOP pencegahan dan penanganan perlindungan anak, menyusun program perlindungan anak, serta kemitraan antar OPD dan lembaga perlindungan anak, baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat. Ada 5 inovasi untuk pencegahan dan penanganan kelompok anak yang memerlukan perlindungan khusus, yaitu Saber Kelana, sarana bertemu keluarga agar bahagia selamanya. Inovasi pendekar muda untuk pencegahan penularan HIV atau AIDS, jaksa masuk sekolah, posyandu disabilitas dan Simora atau sistem monitoring remaja untuk memantau akses Wi-Fi gratis di fasilitas umum dengan melihat riwayat pencarian di handphone anak. Perlindungan khusus juga diberikan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi, korban pornografi dan situasi darurat, penyandang disabilitas, anak berkebutuhan khusus, terorisme, dan stigma.